Adik-adik sekalian, adik-adik kelas 2, apa kabar kalian? Senang berjumpa dengan kalian kembali. Dan hari ini kita akan memulai pelajaran dengan tema yang baru, review pengulangan yang sudah pernah kita pelajari. Namun sebelumnya kita akan memulainya dengan doa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi ini kami kelas 2 mau belajar karakter Kristen. Tuhan berkati anak-anakmu, orang tuanya dimanapun berada, agar dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini kita masuk kepada tema kesabaran. Kesabaran artinya adik-adik mau berusaha mengontrol kemarahan, mengontrol emosinya, mengontrol tingkat kesabarannya, sehingga harusnya marah enggak, harusnya yang biasa cepat-cepat mengeluh akhirnya terkontrol, bisa ditahan, bisa dihentikan. Nah, ada beberapa hal yang kemarin udah kita pelajari dan akan kita ulang, bagaimana caranya agar kesabaran adik-adik itu bisa terbangun. Nah, yang pertama yaitu senantiasa bersyukur. Senantiasa bersyukur. Kalau bersyukur artinya adik-adik mau menerima apa adanya yang adik-adik nikmati saat ini. Contohnya dalam keadaan sekarang ini corona, mungkin adik-adik yang terbiasa kalau dalam keadaan yang sebelum-sebelumnya adik-adik jajannya 3.000, orang tua biasa bawa KA jajan dari luar juga karena tidak terlalu susah mencari uang waktu dulu. Maka perbedaannya sekarang adalah mungkin jajannya berkurang. Kenapa? Susah. Orang tua susah kerja, pendapatan berkurang, harus bayar kos, bayar sekolah adik-adik. Nah, ini membuat adik-adik jajannya bisa berkurang. Nah, kalau adik-adik bersyukur, adik-adik tahu yang penting saya masih dapat jajan, saya bersyukur, saya masih bisa tinggal sama orang tua. Jadi adik-adik belajar bersyukur sehingga tidak marah, tidak ngomel-ngomel sama orang tua. Ini kenapa jajan cuma 1.000, biasanya 5.000, biasanya 3.000. Kenapa cuma makan sayur, biasanya makan daging, makan ikan gitu. Jadi ketika adik-adik mau bersyukur, adik-adik belajar mau menikmati, menerima apa yang adik-adik alami sekarang ini, yang ada di rumah, yang ada dimanapun adik-adik alami, adik belajar bersyukur, maka adik belajar menerima keadaan yang sedang terjadi. Adik bisa melihat, oh ini karena corona, bersyukur masih bisa dapat jajan walaupun hanya 1.000. Bersyukur walaupun hanya makan sayur, masih ada orang di luar sana mungkin yang nggak makan. Jadi kalau adik mau terbangun kesabarannya, yang pertama yaitu harus mau bersyukur, senantiasa bersyukur. Ya, nikmat tidak, syukurilah apa yang ada di rumah, syukuri ada keluarga, syukuri kamu masih bisa tidur dengan nyaman, nikmati kamu, syukuri kamu masih bisa belajar. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu berusaha sampai berhasil. Berusaha sampai berhasil artinya begini, contohnya adik-adik ada tugas, 5 tugas. Nah, karena adik-adik merasa, aduh ini gimana, nggak ngerti, adik-adik nggak mau bertanya kepada orang tua, nggak mau bertanya kepada teman, atau mungkin cek dari internet, adik-adik malas menyerah, sudahlah, biarin. Akhirnya nilai adik-adik rendah, akhirnya adik-adik bahkan bisa nggak mendapat nilai. Bahkan adik-adik tidak mengerti apa yang sedang dipelajari atau apa yang akan dikerjakan. Karena itu berusaha sampai berhasil. Kalau nggak tahu, tanya teman, tanya guru, tanya orang tua, atau tanya melalui internet, cari melalui internet. Sampai adik-adik bisa mengerti apa yang sedang dipelajari, apa yang sedang dikerjakan. Dengan demikian adik-adik terlatih. Nah, coba kalau adik-adik ada 5 soal, adik-adik kerjakan 3, itu nggak selesai kan? Itu sama saja, adik-adik hanya mendapatkan nilai 3. 2 lagi nggak dapat, harusnya bisa dapat nilai 100 kalau mengerjakan 2 lagi, ini enggak, karena tidak selesai. Atau sekolah lah, SD, adik-adik sekolah sampai kelas 5, kelas 6-nya nggak dilanjut, nggak selesai. Ya, selesai dulu. Misalnya tugas dikasih 5, 5-5-nya diselesaikan dengan baik, 5-5-nya dikerjakan dengan benar. Nah, itu adik-adik berusaha sampai berhasil, sampai bisa. Itu yang kedua. Orang yang sabar itu pokoknya dia nggak mau menyerah. Orang yang sabar itu akan selalu mencari jalan, bagaimana caranya. Yang ketiga yaitu menggunakan waktu sebaik-baiknya.
Yang kemarin Mister bilang, jadi ada semua teratur waktunya. Ada waktunya bermain, waktunya belajar, mandi, istirahat atau tidur, waktu berkumpul bersama keluarga. Itu harus ada teratur waktunya. Jangan ada habiskan hanya untuk bermain saja, main HP saja. Sekarang ini anak-anak sekarang suka main HP, terus main HP sampai matanya sakit juga nggak peduli. Ya, itu nggak orang yang bersabar menghabiskan waktu. Jadi kalau pas dipanggil mamanya, ayo ke sini, marah-marah, ngomel. Itu nggak sabar, orang bukan yang sabar. Nah, Mister berharap adik-adik adalah orang yang kalian mau mengatur waktu kalian. Kalau diberi kesempatan nonton TV sebentar, nontonlah, nikmati. Kalau diberi waktu untuk main HP misalnya sebentar sama orang tua, nikmati dengan baik. Kalau sudah dipanggil atau dibilang orang tua cukup, ya sudah cukup. Bersyukur kenapa kamu masih beri kesempatan main HP. Kalau disuruh mandi-mandilah, jangan bermain terus. Karena kalau kamu mandi terus ke sore sampai malam mandi, lupa ngerjain tugas, tidak belajar, yang lain jadi terbengkalai. Ya, jadi gunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat yaitu tidak menyela. Tidak menyela atau istilahnya ini, memotong pembicaraan orang lain. Orang belum selesai mau berbicara dengan kita, kamu langsung kamu langsung bicarakan lagi. Atau misalnya orang lagi asik bicara, kamu tiba-tiba menyela masuk ke tengah-tengah pembicaraan itu, kamu bilang gini. Itu mengganggu pembicaraan orang, tidak baik. Orang yang sabar akan menunggu temannya sudah menyelesaikan pembicaraannya, atau orang tua menyelesaikan pembicaraannya, atau misternya menyelesaikan pembicaraannya. Lalu kemudian kamu kalau pengen ada yang mau ditanya, bertanyalah, mulailah berbicara. Tapi tunggu selesai mereka menyelesaikan bicara mereka, ya. Tidak menyela atau tidak memotong pembicaraan. Itu yang disebut orang sabar. Nah, yang kelima yaitu tidak mengeluh. Ini dia, tidak mengeluh. Jadi yang satu dengan lima ini dengan satu sebenarnya mirip, saling berkaitan. Kenapa? Orang yang bersyukur itu tidak akan mau mengeluh. Orang yang senantiasa menikmati apa yang dia miliki saat ini tidak mau mengeluh. Misalnya harusnya makan sayur, makan daging biasanya atau makan ikan, kamu makannya sayur hari ini karena keadaan lagi keadaan sangat susah. Kamu tidak mengeluh, kamu nikmati makan sayur hari ini. Ya, jadi adik-adik, kalau kalian mau menjadi anak-anak yang sabar, menjadi anak yang baik, anak-anak yang mau dengar-dengar orang tua, anak-anak yang menikmati hari-harinya, senantiasalah bersyukur. Berusaha terus sampai berhasil. Lalu ketiga itu menggunakan waktu sebaik-baiknya. Yang keempat, tidak memotong atau menyela pembicaraan orang lain. Dan yang kelima, tidak mengeluh. Sampai di sini dulu, Mister berharap dalam setiap topik-topik yang sudah kita bahas, yang kita ulangi, itu dibaca dan diingat sama adik-adik dan dilakukan. Kenapa? Karena demikian adik-adik terbiasa, ketika kalian sering membacanya, tidak boleh mengeluh. Ketika sedang berbicara kalian, kalau menjadi orang sabar nggak boleh berbicara memotong pembicaraan orang. Atau kalau lagi kamu makan ingat sayur, kata misternya nggak boleh mengeluh atau senantiasa bersyukur karena orang mungkin masih ada yang nggak makan berusaha. Oke? Tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat. Jaga kesehatan kalian. Kalau keluar kemana-mana selalu saja mesti ingatkan pakai masker dan juga cuci tangan keluar masuk rumah. Oke? Sampai di sini dulu pelajaran kita. Sampai jumpa di waktu mendatang. Dadah.